Jadi di video kali ini gue bakal bicarain soal iPhone 13 ya kan 13. Nah, seperti yang kita tahu bahwa iPhone 12 itu hadir cukup fenomenal sekali ya kan. Fenomenalnya itu dengan desain ala-ala si iPhone 4S ya kan, iPhone 4S. Dan iPhone 4S ini adalah desain legendaris yang sangat diidam-idamkan oleh banyak Apple user, Apple Croak. Dan banyak juga yang menginginkan iPhone SE generasi kedua, generasi seterusnya itu desainnya seperti ini ya kan, kayak ngotak-ngotak gitu ya kan. Dan pada akhirnya terciptalah iPhone 12, seri 12 yang dimana dia flat banget. Nah, sekarang mungkin desain iPhone 6 yang cembung-cembung yang diaplikasikan di iPhone 10 ini bakal menjadi salah satu desain yang menurut gue bakal legendaris juga. Dan mungkin ya kan iPhone SE generasi ketiga ya kan bakal make sama dengan body yang ada di iPhone ala-ala iPhone 10 atau 10R gitu, tapi nggak tahu, tapi kayak bakal flat juga sih, tapi nggak tahu lah ya, namanya juga rumor ya kan, suka-suka yang punya Apple lah ya, serah dia gitu, mau dikasih paket nasi dalam pembelian HP ya, suka-suka dia lah ya, gua nggak terlalu peduli. Tapi yang jelas yang ada di iPhone dari tahun ke tahun itu selalu ada yang namanya pemangkasan. Nah, pemangkasan apa yang akan terjadi di sini, gue bakal coba ngebahas dari segi ide gila gue aja terhadap rumor-rumoran yang bakal gue terapin di iPhone 13. Anjay, ceritanya gue udah jadi CEO gak nih? Enggak, bercanda gue. Nah, jadi seperti biasanya kalau anjir nih gue pakai dummy punya ya kan, nggak modal banget gitu ya kan. Nah, jadi biasanya Apple itu dari tahun ke tahun ya kan, dia selalu aja mendobrak dengan menghilangkan sesuatu. Tapi menurut gue apa yang dihilangin sama Apple itu menurut gue sesuatu yang benar sih, sesuatu yang normal gitu. Contohnya aja, contoh simpelnya ya kan. Dari biasanya adaptor casan itu colokannya itu masih pakai USB biasa, sekarang jadi Type C. Ya menurut gue kabel dari Type C to Type C juga kedepannya mungkin bakal banyak banget digunain. Dan gue yakin juga laptop sekarang bakal mereformasi semua ya kan. Dari yang tadinya gede-gede colokannya jadi munyil-munyil gitu. Menurut gue itu sebuah kemajuan. Jadi apa yang dihilangkan oleh Apple menurut gue itu adalah suatu kemajuan sih. Ini menurut gue ya, serah lo mau nilai gue fanboyers atau kagak, gue gak peduli. Nah, menurut gue untuk iPhone 12 ini, iPhone 13 ini, tapi sebelum gue bicara lebih jauh, coba deh, gue pengen kasih lihat ke lo potongan-potongan gambar yang gue dapat dari rumor-rumor yang beredar mengenai bentukan iPhone 13. Coba lo lihat dulu deh. Dan gimana nih menurut lo? Apakah ada yang benar-benar cocok atau masuk akal gak buat lo dari gambar-gambar yang tadi gue kasih lihat ke lo? Tapi terlepas dari masalah itu, ya itu suka-suka Apple ya kan. Mau mana yang benar, mau mana yang dipakai desainnya atau desain seperti apa ke depannya kita gak bisa memastikan secara langsung, karena ya namanya sebuah perusahaan itu kalau meluncurkan suatu barang dan mereka ada konsep untuk merahasiakannya, itu bakal rahasia banget. Mungkin kemungkinan bakal bocor setelah ada pemesanan dalam bentuk
jumlah banyak, layar yang model baru, jenis bodi yang baru, itu selalu ada aja sih yang bocor. Tapi kalau masih jauh-jauh hari memang rada susah buat ditebak dari segi garis desainnya. Nah, balik ke cerita gue, jadi kemungkinan ada beberapa hal yang mungkin kedepannya bakal dihilangin. Gak tahu ini bakal terjadi di iPhone 13, 14 atau berapa. Kemungkinan kedepannya kita bakal nggak pakai tempat SIM card, kan? Yang dimana tuh tempat SIM card ini menjadi sesuatu hal yang kuno, jadi hilang, kosong, flat, nggak ada tempat SIM card. Menurut gue kedepannya HP bakal seperti itu. Tapi gue nggak tahu kedepannya entah sampai iPhone berapa. Tapi nggak menutup kemungkinan ya kan. Contohnya aja adaptor charging aja sudah dihilangkan gak tuh ya kan. Yang itu benar-benar dipakai buat ngecas. Apalagi cuman masalah SIM card ya kan. Yang dimana itu bisa dipakai tanpa pasang SIM card pun bisa menggunakan eSIM ya kan. Jadi menurut gue ya eSIM pun bakal banyak lah di HP. Jadi HP itu benar-benar polosan dan bahkan tombol-tombol bakal hilang kayak cuman disentuh ya kan. Kayak gak ada tombol volume dan lain-lain. Jadi mekanikal yang ada di HP itu makin banyak tuh makin dihilangkan. Salah satu contoh mekanikal yang sudah hilang jack audio. Gak menutup kemungkinan port charging bisa dihilangkan. Tapi permasalahannya kalau lu nanya, banyak banget konsep yang beredar port charging nih bakal dihilangkan. Jadi gak pakai colokan, tinggal wireless charging ya kan, like that, tinggal tap like that. Ya, menurut gue itu masih jauh banget konsepnya, kecuali memang Apple sudah mengembangkan dari beberapa tahun yang lalu dan masih dirahasiakan. Dan memang mereka sudah ada basic pengembangan terhadap fast charging yang ada di wireless, itu menurut gue itu sah-sah aja sih. Tapi kalau seandainya Apple agak-agak gila mengambil ide ini mana dia nggak ada port charging, jadi lu ngecas tuh harus wireless semua, itu menurut gue bakal demo sih. Apple user tuh bakal demo dengan keadaan adaptor yang ada sekarang ya. Karena mereka gini nih, lo buat ngecas oke lah ya, masalah harga MagSafe berapa ya kan, terus buat ngecasnya berapa ya kan, itu terserah Apple, suka-suka dia ya kan, dia yang monopoliin harga. Tapi di lapangan ya pada saat ini, kalau lo mau ngecas pakai wireless charging yang direkomendasikan Apple, itu nggak ngebut banget, bahkan wah anjir lah, itu bisa jauh lebih nyaman lu ngecas pakai chargeran yang harga 50-100 ribu, jauh lebih cepat dibandingkan lu beli yang jutaan wireless charging seset dari Apple. Jadi menurut gue ketika Apple menghilangkan port charging ya, menurut gue itu bakal jadi chaos parah sih, kayak senjata makan tuan sendiri sih. Karena yang tadi yang ingin terlihat modern jadi nggak nyaman. Lu kalau ngecas, ya gue sedikit berbagi informasi aja. Jadi pengecasan yang ada di HP zaman now ini menggunakan wireless charging, gue lagi khusus bicarain Apple, itu terasa panas sekali, panas banget. Jadi gue lebih nyaman ngecas pakai kabel biasa dibandingkan pakai wireless. Karena kalau gue ngecas pakai wireless, body gue lebih terasa panas, and then naik chargernya tuh lambat cu. Lambat banget. Jadi ya gitulah, makanya gue bilang kemungkinan next ke depannya kalaupun ada pengurangan sesuatu hal yang dilakukan oleh Apple Croak, kemungkinan besar di tempat SIM card sih menurut gue yang paling bisa diandalkan untuk dihilangkan. Ini menurut gue ya, dari segi perspektif gue. Tapi kalau lo nggak setuju silakan bacotin aja, kita tempur-tempuran ya kan, berantem di kolom komentar sabi. Dan menurut gue itu sesuatu hal yang lumrah ke depannya ketika ya lo tahu, asal lo tahu aja, diam-diam Apple kan sudah menerapkan sikit-sikit eSIM di HP-nya ya kan. Dari sebenarnya itu teknologi lama ya. HP GSM yang pakai SIM card itu biasa lah. Coba lo lihat CDMA iPhone 4S, iPhone 4 biasa maksud gue yang versi CDMA zaman dulu. Apakah ada tempat SIM card-nya? Jadi menurut gue itu sesuatu hal yang gampang dilakukan oleh Apple, sebesar Apple, untuk menghilangkan tempat SIM card. Tapi permasalahannya nggak bisa semua konsumen berasa nyaman dengan apa yang perubahan terjadi seperti itu menurut gue. Ya orang kemana-mana masih suka bawa SIM card tray kemana-mana kan. SIM card maksud gue, SIM card tray lagi. Dan oke lah, mungkin sampai di situ aja terawangan gue mengenai konsep-konsep iPhone berikutnya. Gue gak tahu nih, gue bicarain iPhone 13, 14, gue gak tahu. Tapi yang jelas kemungkinan handphone kayak mechanical itu kayak tombol vibrate ya kan,
terus tempat SIM card ya kan, itu bakal dihilangkan. Dan kalau masalah port charging ini dihilangkan atau tidak, itu juga bakal dihilangkan kalau seandainya pabrikan sudah benar-benar merasa nyaman dan bisa mengungguli kecepatan yang ada di kabel. Masalahnya kecepatan ngecas yang ada di kabel itu jauh twice as fast ya kan dibandingkan wireless charging yang ada pada saat ini. Oke, oke. Mungkin sekian video terawangan gue mengenai iPhone terbaru. Gue nggak tahu, gue malah bicarain rumor atau teknologi yang akan datang ke depannya, gue nggak tahu. Tapi ya udah, gue kangen aja sih ngebahas produk-produk terkini, produk-produk rumor-rumoran Apple. Dan ya thank you banget yang udah menonton video gue meskipun terada nggak jelas sedikit. Tapi di sini gue pengen sekedar berbagi argumen aja dan pengen diskusi bareng penonton-penonton gue aja. Dan ya sampai jumpa di video berikutnya.